Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini tidak ada kata yang patut kita ucapkan, tidak ada kalimat yang patut kita haturkan kecuali puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Dan di antara nikmat-nikmat terbesar itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala kembali memberi kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh dengan penuh kekhusyuan. Tidak ada waktu-waktu di dalam bulan suci Ramadan kecuali semuanya terasa begitu indah, terasa kita nikmati. Bahkan tadi subuh seakan-akan kita sudah langsung merindukan panggilan sahur, sahur, sahur. Dan kita nanti bertemu dengan panggilan itu kira-kira setahun lagi, Pak. Kira-kira setahun lagi baru kita dipanggil oleh corong-corong masjid, dibangunkan oleh anak-anak. Dan itu adalah hari-hari yang terus terngiang-ngiang dalam kehidupan kita. Dan semangat ini harus hidup di dalam kehidupan kita. Ramadan tulaz zaman. Jadikan kehidupan kita sebagai bulan Ramadan. Jadikan semangat beribadah kita seperti di bulan Ramadan. Para ulama salaf terdahulu mengatakan kepada kita, kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba yang rabbani dan jangan menjadi hamba-hamba yang ramadhani. Hamba-hamba yang rabbani adalah hamba-hamba yang tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh musim-musim tertentu tatkala kaitannya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan atau bukan Ramadan, mereka bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan atau tidak Ramadan, mereka berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Ramadan atau bukan Ramadan, mereka berusaha menjaga ukhuwah dan persatuan dengan saudara-saudaranya yang lain. Ramadan atau bukan Ramadan, mereka tetap berjalan ke masjid, bersedekah dan menolong orang-orang yang tidak mampu. Wala takunu ramadhaniyin, dan jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang ramadhani, hamba-hamba yang seakan-akan kenal dengan Allah hanya di bulan Ramadan, hamba-hamba Allah yang hatinya takut dan khusyuk seakan-akan hanya ketika masuk di bulan suci Ramadan. Pelajaran Ramadan yang terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala ingin melatih kita, ingin membiasakan kita agar menjadi orang-orang yang lebih takut, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya
Ketika Allah mensyariatkan ibadah puasa, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana kewajiban puasa juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? Agar kalian bertakwa. Ternyata puasa adalah ibadah yang bukan hanya untuk orang-orang Islam saja. Bukan cuma Rasulullah dan umatnya yang punya syariat puasa. Seluruh umat-umat terdahulu, para nabi, ada syariat puasanya. Kenapa? Karena urusannya dengan hawa nafsu, jamaah sekalian. Semua manusia punya hawa nafsu. Mulai Adam sampai manusia terakhir cucunya yang hidup di atas muka bumi, semuanya punya syahwat dan hawa nafsu. Dan persoalan terbesar kita adalah syahwat dan hawa nafsu. Sumber kekacauan di negara ini dan di seluruh permukaan bumi adalah ketika manusia tidak mampu menundukkan hawa nafsunya. Pencurian, mabuk-mabukan, narkoba, pembunuhan, perzinahan, korupsi, semua lahir dari nafsu yang diperturutkan, nafsu yang tidak ditundukkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala melatih kita untuk terbiasa menundukkan, mendidik hawa nafsu kita agar tidak keluar dari norma-norma agama melalui ibadah puasa. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang tetap istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, Ramadan memang telah berlalu. Ramadan berakhir. Ada yang bilang Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan telah pergi. Bapak Ibu sekalian, sejatinya bukan Ramadan yang meninggalkan kita. Sejatinya kitalah yang akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Kenapa? Ramadan akan kembali tahun depan. 2 tahun depan Ramadan akan datang. Bahkan sampai datangnya hari kiamat, Ramadan akan datang mengetuk pintu rumah orang-orang beriman, membawa keberkahan langit, membawa jutaan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman. Kitanya sebagai tuan rumah yang belum tentu ada di rumah. Boleh jadi ini Ramadan terakhir kita. Boleh jadi 2 tahun yang akan datang Ramadan terakhir kita. Saya tidak menakut-nakuti kaum muslimin. Sejatinya seperti itu, karena kita punya waktu, kita punya usia yang ditetapkan. Berapa orang, berapa banyak saudara-saudari kita yang tahun lalu masih berlebaran, masih berpuasa, masih sholat taraweh, masih ngabuburit, buka puasa bersama. Berapa banyak? Sekarang kita sudah tidak mendapati mereka, dan itu juga akan terjadi pada diri kita. Maka sejatinya, hakikatnya, sebenarnya adalah kitalah yang akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Maka pesan para ulama kita, ketika kita mendapati bulan suci Ramadan, jadikan Ramadan itu kita sebagai Ramadan yang berkualitas. Jangan sia-siakan waktu-waktunya kecuali di dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pada khutbah yang singkat ini saya hanya ingin menjelaskan bahwa meskipun Ramadan telah pergi dan akan kembali tahun depan, tapi banyak sekali pelajaran, banyak sekali oleh-oleh yang Ramadan bawa kepada kita. Dan ini dijelaskan oleh para ulama kita, keberkahan-keberkahan dan oleh-oleh apa yang dibawa Ramadan untuk kita. Jemaah sekalian, yang pertama sekali bahwa Allah itu memiliki nama Al-Hakim. Salah satu nama dan sifat-sifat Allah adalah Al-Hakim, yang kalau diterjemahkan secara biasa itu adalah yang maha bijaksana. Tapi sebenarnya Al-Hakim dibentuk oleh 2 kata para ulama kita. Yang pertama Al-Hukmu, dan yang kedua Al-Hikmah. Al-Hukmu artinya Allah lah yang berhak untuk menetapkan syariat. Allah lah yang berhak menetapkan hukum dan undang-undang. Maka seorang muslim ketika dia beribadah, dia harus pastikan bahwa ibadah itu ada syariatnya, ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata para ulama kita, berasal dari kata al-hikmah, yang artinya apa? Semua syariat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya perintah maupun larangan pasti mengandung hikmah, pasti mengandung kemaslahatan. Tidak ada perintah dan begitu pun tidak ada larangan kecuali di baliknya ada hikmah dan pelajaran, ada kemaslahatan.
tidak diwajibkan begitu saja dan tidak dilarang begitu saja. Di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang misi para nabi, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan tidaklah para nabi itu datang kecuali datang untuk menghalalkan apa-apa yang baik. Jadi tidaklah sesuatu dihalalkan kecuali memang dia baik, Pak. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan tidaklah yang sesuatu itu diharamkan dan dilarang kecuali memang berbahaya bagi kita. Kenapa narkoba dilarang? Kenapa minuman keras dilarang? Kenapa berjudi dilarang? Kenapa berzina dilarang? Mari kita perhatikan. Sekarang kalau kita buka handphone, Bapak Ibu sekalian, kita buka handphone kita, berita-berita yang muncul tidak jauh dari itu. Perjudian yang dibekingi, saling bunuh, saling rampok, la haula wala quwata illa billah. Dulu waktu saya kecil, Pak, waktu kita kecil kita ingat semua, Pak. Jarang kita dengar peristiwa pembunuhan. Jarang sekali. Ya entah mungkin karena media sosial juga yang berperan. Tapi dulu waktu saya kecil di Bone itu jarang sekali orang baku bunuh-bunuh seperti itu. Dan sekarang itu ya Allah, sedikit-sedikit baku bunuh, sedikit-sedikit baku parangi, baku tikam dan lain sebagainya. Masya Allah. Dan ini lahir dari mana? Lahir dari ketika aturan-aturan Allah tidak dipedulikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hikmah-hikmah dan pelajaran yang dibawa oleh bulan suci Ramadan melalui ibadah puasanya, yang pertama sekali jamaah sekalian, bahwasanya Ramadan melatih kita untuk bersyukur. Ramadan sedang melatih kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu disyukuri? Satu, keimanan kita. Pernah tidak kita berpikir sejenak, Bapak Ibu sekalian, kita ini orang yang tidak pernah lihat Rasulullah? Atau saya boleh bertanya, ada yang pernah merasa bertemu Rasulullah di sini di Bontang? Ada yang pernah lihat Rasulullah? Siapa tahu. Ya kalau di tempat-tempat lain tidak pernah saya ketemu orang yang pernah bertemu Rasulullah. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu cinta sama Rasulullah? Kurang keras. Apakah ibu cinta sama Rasulullah? Apakah kita semua merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rindu. Baik. Apa arti rindu bagi kita? Orang rindu itu, Pak, kangen itu kalau kita sudah pernah ketemu. Misalnya, saya pernah ketemu sama Komandan Satpol Kota Bontang. Saya rindu beliau. Saya rindu sama Bapak Kanda Haji Ridwan, Masya Allah. Saya rindu sama Om Haji Syamsu misalnya, karena pernah ketemu. Iya kan? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rindu sama Rasulullah memang pernah ketemu. Rindu macam apa itu? Inilah yang disebut dengan rindu iman. Masya Allah. Inilah iman. Kita tidak pernah melihat Rasulullah tapi mencintai Rasulullah. Kita tidak pernah melihat wajahnya, jangankan wajahnya Bapak Ibu sekalian, gambarnya saja tidak pernah. Tapi kenapa Bapak-bapak rindu? Allahu Akbar. Itu iman, Pak. Itu perlu disyukuri. Ada orang ketemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab? Iga sang Abu Lahab. Pamannya sendiri. Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, bersaudara dengan Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda Rasulullah. Kalau keimanan itu, kalau masuk surga itu bisa pakai orang dalam, maka Abu Lahab pasti sudah bisa masuk surga. Nasabah anaurena menjadi nabi, kemenakannya yang jadi nabi. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Satu surah turun untuk menyebutkan bahwa dia adalah penghuni neraka yang paling dalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Sungguh celaka neraka bagi Abu Lahab. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu sekalian, tahukah kita ayat ini turun 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal? Artinya apa? Dia punya waktu selama 10 tahun untuk bersyahadat. Dia punya waktu selama 10 tahun untuk datang ke hadapan kemenakannya sendiri. Ya Muhammad, kemenakanku, aku ingin bersyahadat. Tapi tidak terjadi. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan perkataan Rasulullah. Al-Quran bukan ajaran Rasulullah. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ajaran Rasulullah, bagaimana Rasulullah selama 10 tahun penuh bisa memprediksi bahwa Abu Lahab tidak akan pernah bersyahadat? Subhanallah. Ada orang yang bertemu dengan para nabi,
Istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh yang tertua Kan'an. Dia bukan hanya hidup sezaman dengan Nabi. Yang jadi Nabi ayahnya sendiri, yang jadi Nabi suaminya sendiri. Tapi Allah tidak beri dia keimanan. Siapa yang menentang Nabi Musa? Fir'aun yang hidup sezaman dengan dia. Siapa yang menentang Nabi Ibrahim? Ayahnya sendiri Azar. Siapa yang menentang Nabi Lut dan menjadi orang yang kafir? Istrinya sendiri. Wanita ini yang kalau zaman sekarang disebut nyonya Nabi Lut, bukan hanya hidup sezaman dengan sang Nabi, tetapi satu ranjang dengan sang Nabi, lahir dari rahimnya putra putri para Nabi. Tapi Allah tidak beri dia hidayah. Masya Allah, jamaah sekalian, ada orang-orang yang hidup lebih 1400 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, hidup ribuan kilometer dari tempat turunnya Islam Makkah dan Madinah, tapi Allah karuniakan hidayah kepada mereka. Apakah ini seharusnya tidak menjadikan kita bersyukur kepada Allah dengan menjaga hidayah ini? Nikmat yang lain adalah nikmat Ramadan, bulan puasa, Pak. Allah tidak menjadikan kita 1 tahun penuh berkubang dengan dosa dan kemaksiatan. Kita ini kan pendosa, Pak. Ada yang merasa di sini tidak ada dosanya, Pak? Mohon maaf. Ada yang merasa tidak ada dosanya di sini? Kita ini 1 tahun penuh berdosa. Andai kita mau hitung dosa-dosa tak pakai kalkulator, saya yakin kalkulator tak rusak hanya untuk sekedar menghitung kita punya dosa. Tapi Allah yang Maha Pengampun tidak menjadikan kita terus-terusan berkubang dalam dosa. Allah syariatkan puasa untuk menjadi penghapus dosa-dosa kita. Siapa yang bilang Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan karena dasar keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar. Pak, Ramadan adalah bulan di mana kita seperti HP yang diinstal ulang. Kita seperti smartphone yang kembali kepada setelan pabrikan, kembali kepada setelan default. Tidak ada data, tidak ada dosa, dan tidak ada beban. Subhanallah. Dan itu patut kita syukuri. Yang penting betul-betul berpuasa. Karena ada juga orang berpuasa, Pak, tidak makan nasi, tidak minum air, tidak ngopi kalau pagi, tapi dia ceritakan kejelekannya saudara-saudaranya. Ya, saya tidak bilang perempuan saja, laki-laki ada juga begitu, Pak. Ya. Tidak makan, tapi memakan bangkai saudaranya sendiri dengan cara apa? Membicarakan aibnya, membicarakan kejelekannya, menyebar kedustaan. Dia datang sama si A, dia ngaji, nah benci kok tante Uputi. Masa bestiku itu? Oh, dulu gitu dibilang besti. Sekarang tidak ada yang besti, nah benci kok kalau ketemu kan, nah jelek-jelekan kok. Datang sama tante Tutinya, dia Tuti, nah benci kok dia ngaji diajak. Menengken dia, bagus sekali itu orang. Iya di depan tak bagus, tapi kalau ketemu kan cerita boko. Ketemu tante Tuti sama dia ngaji di tengah pasar, si kalupa gara-gara ini. Berkelahi orang gara-gara dia. Baku tarik-tarik rambu di tengah pasar gara-gara dia. Inilah orang yang apa? Namam. Orang yang mengadu domba, orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Tonggang ini nandre-nandre, tidak makan nasi, tidak minum kopi, tidak minum teh, tapi dia makan bangkainya saudaranya sendiri. Ada juga orang berpuasa, Pak, tidak sholat. Tidak ada di sini. Di sana di Bone ada. Puasa tapi tidak sholat. Saya kadang-kadang heran, Pak, itu. Bagaimana ceritanya orang bisa puasa 13 jam menahan lapar dan haus, keluar keringat dingin, kadang-kadang sakit perut, kadang-kadang sakit kepala, loyo, ngantuk terus, tapi berdiri sholat tidak lebih dari 15 menit tidak bisa. Heran mantonga saya. Ya, saya kadang-kadang heran itu. Ada ya orang begitu, Pak. Tapi bapak-bapak tidak pernah lihat di sini. Pontang, masya Allah, religius, Pak. Ya, betul ya, Pak? Enggak kan? Atau enggak salah lagi? Pak, sholat dan puasa sama-sama rukun Islam, tidak boleh dipisahkan. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait.
Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Sholat disebutkan yang kedua, puasa disebutkan ranking 4. Seandainya kita mau ranking, tinggi rankingnya sholat daripada puasa. Yang kedua, sholat itu diwajibkan lebih dahulu 5 tahun daripada puasa. Sholat diwajibkan pada peristiwa Isra Miraj yang terjadi di akhir tahun ke-10 kenabian. Sementara puasa disyariatkan 15 tahun setelah Rasulullah diangkat jadi nabi. Madiolo sempajangnya. Dan yang ketiga, kata para ulama kita, Rasulullah SAW bersabda bahwa amalan pertama yang dihitung pada hari kiamat adalah sholatnya orang. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdi yawmal qiyamah min amalihi sholatuhu. Yang pertama dihitung pada hari kiamat dari semua amalan-amalan seorang hamba adalah sholatnya. Jika amalannya bagus, maka jika sholatnya bagus, maka semua amalan-amalannya menjadi ikut-ikutan bagus. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, kali 0. Biar berapa sumbangannya, biar berapa, bagaimana akhlaknya sama orang, bagaimana perbuatan baiknya sama orang, tapi kalau dia tidak sholat, maka ibadahnya menjadi sia-sia. Ada ibu-ibu di Bone sebelum di awal-awal Ramadan, dia inbox sama saya, Pak Ustadz, masih keluarga saya, Ustadz, nasihati dulu papinya fulana. Saya bilang, kenapa dek? Dia bilang, mau puasa tapi tidak sholat. Saya bilang, kita mau yang nasihati. Dia bilang, sudah saya nasihati Ustadz, marai. Apa dia bilang? Dia bilang, kan saya bilang, papi, berhenti mau kau mau puasa karena tidak sholat kok. Apa dia bilang? Dia bilang, kalau begitu ndak mau kau juga puasa. Maka dakan PD masalah nih pada itu sempat jadi itu mau puasa. Ya, sudahlah dia tidak sholat, tidak puasa juga. Jangan begitu caranya, dibujuk, disampaikan dengan cara yang baik. Jangan ditunjuk-tunjuk. Kau papi mungkin gara-gara cendol jika puasa, mungkin gara-gara pisang hijau ji, karena kalau tidak puasa aku tidak bisa kau makan pisang hijau di masjid. Jangan begitu, Bu. Marah suami kita kalau dikasih gitu. Dibujuk-bujuk, kasih tahu cocok mi puasa tapi belum cocok sholat. Nah, sementara ini adalah rukun Islam yang tidak boleh dipisahkan. Jamaah sekalian, yang kedua, Ramadan itu mengajarkan kita untuk senantiasa berusaha meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Mari kita lihat. Kenapa kita dilarang makan minum siang hari? Kenapa kita dilarang bersentuhan bersilaturahmi dengan suami dan istri? Pelajarannya adalah setelah selesai bulan Ramadan, begitu datang makanan haram, minuman haram, narkotika, ya kan, transaksi yang tidak haram. Saya misalnya masuk rumah tiba-tiba ada amplop coklat panjang tebal. Saya tanya sama uminya Nana, Umi dari mana ini? Ada tadi bapak-bapak bawa. Apa nak bilang? Kasih tahu Ustaz, halalah halulu ala bawan nih. Wah, napan rasa nih. Saya pasti bilang, waduh, saya tidak tahu asalnya dari mana. Halal dulu. Saya ini orang Muslim. Saya takut kau makan yang haram. Saya takut anak-anak kita makan yang haram. Jangankan yang haram, yang jelas-jelas halal saja, Pak. Makan minum yang halal dilarang dan kita taat pada larangan itu. Pelajarannya apa? Setelah selesai bulan suci Ramadan, begitu ada transaksi yang haram, kita bisa bilang apa? Tabendi. Saya bukan menolak itu, saya butuh uang, tapi jangankan yang haram, yang halal saja saya tidak sentuh karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dilarang sentuh istri kita yang cantik jelita? Kenapa kita dilarang bermesraan dengan suami kita yang gagah perkasa? Kenapa? Pelajarannya adalah setelah selesai bulan suci Ramadan, kalau ada godaan-godaan untuk selingkuh, macandring-candring, berzina dan seterusnya, ya apalagi bapak-bapak ini, saya saja Pak, kita perhatikan saya Pak. Saya ini termasuk orang yang jelek. Saya saja yang jelek, banyak sekali yang gombal. Banyak yang gombal. Ramadan saja banyak yang ada, bukan banyak, Ramadan satu kali, tapi sebelumnya Ramadan sering. Semenjak zaman BBM saja dulu berapa kali saya digoda. Ini Ramadan maka dah astagfirullah di tempat coba ya. Ramadan ada yang inbox, Pak Ustad. Coba, ada yang pernah bilang begini, Ustad, jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia. Tengah benih. Pak Haji tengah malam, Pak Haji Ridwan tengah malam.
Apa yang terjadi pagi-pagi sebelum subuh saya hapus metoka kasih metoka. Jangan sampai saya bangun sudah di rumah sakit, Pak. Ya. Nah, lihat mamanya anak-anak ini selesai saya, Pak. Jadi saya hapus cepat. Tapi nanti saya cerita bahwa Umi harus berbangga, jelek-jelek begini banyak naksir. Saya bilang banyak saya ngantai itu di luar sana. Iya, Pak. Apalagi bapak-bapak yang ganteng seperti ini pasti lebih sering digoda, Pak. Cuma dia pedaki, Bu. Iya kan? Nah, ketika kita digoda, kita ke Jawa, ke Bali, nginap di hotel, jam 2 malam ada yang ketok. Malam, servis, tengah malam, Pak, tidak ada yang lihat. Iya kan, miskin. Iya kan? Urusan dagang, urusan bisnis, urusan kerjaan, nginap di hotel melati atau di hotel berbintang tapi ada fasilitas plus-plusnya. Malam, pijat, plus-plus. Lihat dulu. Nggak ada aja orang kah? Nggak ada aja CCTV. Masukin. Siapa yang tahu, Pak? Siapa yang tahu? Nah, ketika itulah Ramadan melatih kita. Jangankan yang haram bersamamu, istriku saja yang cantik, halal dan berberkah saya tidak sentuh karena saya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu jagai suami tak. Pesan saya kepada ibu-ibu, satu ji. Tak pada cengi. Kasih perbaiki servisnya suami di rumah, tidak bisa ngapa-ngapain itu. Laki-laki itu kan 3 aja, Pak. Komandan. Matanya, perutnya, dan sedikit di bawah perut. Kalau itu sudah puas, selesai, lape. Selesai ini urusannya, Pak. Kenapa? Saya tanya ibu-ibu, kenapa di warung kopi banyak laki-laki? Lo minum kopi? Oh deh. Kenapa? Karena di warung kopi mereka tak pernah dimarah-marahi. Iya kan? Begitu masuk ke swalayan, selamat pagi Pak Ustadz, minum apa? Ada yang bisa kami bantu? Beberapa bulan yang lalu saya diundang ceramah di Polsek Watampone. Komandannya bilang begini, Wakapolsek, Pak Ustadz, ada pengajian ibu-ibu Bayangkari, bisa Ustadz diisi? Saya bilang bisa. Tapi ada pesannya Ustadz, kasih tahu itu ibu Bayangkari, jangan suka marah-marah sama kita. Jadi kalau ada yang bertanya, polisi takut sama siapa? Jawabannya, takut sama Bu Bayangkari. Saya bilang, bagaimana? Dia bilang, kita ini di kantor sudah dimarahi sama komandan. Di jalanan bertemu sama pelanggar lalu lintas, bertemu pengguna narkoba, pemabuk, perinung. Di rumah dimarahi. Dia namanya aman nasib apa ini Pak Ustaz. Lebih jauh minum kopi. Nah, jadi kuncinya Bu, jangan marah-marah suami kita, ya kan? Tampillah secantik mungkin di hadapan suami, maka suami itu tidak akan jajan. Saya dari kecil tidak jajan, tidak terbiasa jajan. Kenapa? Mama saya, meskipun kami bukan keluarga kaya, tapi ibu saya itu punya kebiasaan yang luar biasa. Pagi sore bikin pisang goreng atau kambing atau orang-orang. Jadi saya kalau di sekolah jarang jajan. Kenapa? Sudah kenyang. Kalau filosofi ini kita bawa kepada kehidupan rumah tangga, kasih kenyang suami kita di rumah, tidak jajan di luar, Pak. Ya kan? Maka tampil cantik, tampil pakaian yang indah, jangan dibalik. Ibu-ibu di sebelah selat di mana orang? Ibu-ibu di sana, Bu. Itu kalau pergi pengajian, Masya Allah. Kalau pergi arisan, Masya Allah. Macam lapa pitona. Merah bibirnya, nah pakai mana? Masya Allah. Glowing, senteng. Ya. Tapi kalau di rumah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Itu dasternya, Pak. Ada di sana tapi bukan di sini, di Bontang. Dasternya itu bau gas, bau bawang, mak bau teras itu. Mamilu. Ada daster buatan Jepang. Jadi Jepang ternyata bukan cuma jago bikin mobil, jago bikin Toyota, Honda, Suzuki, tidak. Jepang juga bikin daster. Pernah dengar bapak-bapak daster? Mereknya daster Yamato, Yamato ko Seneng, Yamato ko Salasai, Yamato ko Arabangi, Yamato ko itu saja dipakai. Senin pakai itu, Selasa pakai itu, Rabu pakai itu. Bagaimana suami mau enak di rumah? Ya, tapi bapak-bapak, ada tong itu bapak-bapak mau cantik istrinya, tapi dia lo mengongkos kok. Betul Bu? Masya Allah, roh Bu, Pak. Dengar ki Pak. Ada juga bapak-bapak mau cantik istrinya tapi makan di maseke.
Nggak mau keluar ongkos, tidak bisa jadi Pak. Ya, ada, tapi bukan bapak-bapak di sini Pak. Di mana? Di tengah laut. Mereji memang. Kalau anaknya yang minta uang, papi, ayah, rusak lagi sepedaku, nanti pi, bulan depan pi. Ayah, habis buku tulisku, purko sedih wering. Ayah, rusak lagi tasku, baru bulan depan, baru bulan lalu saya belikan kok. Datang istrinya, ayah habis gas, astagfirullah, capu meni. Coba. Tapi kalau temannya yang nelpon, dia ngaji, mau bakar ikan anggota, oh silahkan, nanti saya yang tanggung. Kurang Coca-Cola dia ngaji, ya topa. Kalau temannya yang minta, dia nak ada deh. Nggak pernah dia bilang tidak. Tapi kalau istrinya yang minta, ya kadi. Masih kayak ada yang begitu pun, nggak ada kan? Allah. Mandras bapak-bapak. Baik, kita lanjut Bu ya. Lain kali kita lanjut. Nah, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya marilah kita senantiasa menjadi muslim dan muslimah yang menjaga keutuhan rumah tangga kita. Saya tidak cerita di Bontang, di Bone Pak. Di Bone tahun 2024, 2023 1.300 angka perceraian di Bone. 1.300. Subhanallah. Ada apa dengan rumah tangga kita? Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi karena kita kurang bisa menjaga keutuhan rumah tangga kita. Laki-laki mudah marah, perempuan mudah marah. Laki-laki mudah mengatakan, saya ceraikan kok, saya talak kok. Istri juga begitu Pak. Ramadan mengajarkan kepada kita, mari kita bina kembali keutuhan rumah tangga kita. Seandainya orang berpuasa itu dapat pahala, dapat piagam, dapat hadiah dari langit, maka piagam itu akan diberikan kepada ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Siapa yang kasih bangun ke Pak? Siapa yang kasih bangun ke sahur? Ibu-ibu. Siapa yang masak sahur? Siapa yang masak buka puasa? Siapa yang kasih bangun anak? Ibu-ibu. Saya punya anak 4 SD. Ya kau beketalunu tadu makada kaumi, iko nak tadu pamangat tu calai. Kasih bangun. Kita itu laki-laki paling tidak tahan bergaul dengan anak-anak yang bandel. Kalau sudah tiga kali dikasih tahu tidak mau bangun, kita panggil mak. Seorang ibu akan duduk di situ membujuk dirinya, nak bangun kok, daripada nak cubit kok papimu, daripada cubit kok abimu. Subhanallah. Siapa yang bisa seperti itu? Cuma kaum perempuan. Maka hargai kaum perempuan, jangan mudah marah sama kaum perempuan. Seandainya ada piagam bagi orang berpuasa, maka piagam itu bagi kaum wanita, karena mereka adalah orang-orang yang berperan besar dalam segala bentuk ibadah kita di bulan puasa Ramadan. Masih banyak sebenarnya saya mau bilang Pak, akan tetapi karena waktu, maka insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Fastabiqul khairat. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi ajma'in. Jamaah sekalian, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada khutbah yang kedua ini kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk menengadahkan tangan dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwasanya masalah apapun yang kita hadapi, apapun problem kita, baik secara pribadi maupun secara keluarga maupun secara berbangsa dan bernegara, kita punya Allah, kita punya Rabb, kita punya Tuhan tempat kita bergantung. Dan kita yakin bahwasanya tak satu pun masalah, tak satu pun musibah yang terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi kepada kita semua. Akhirnya marilah kita menundukkan hati dan segenap diri kita untuk memohon dengan sepenuh jiwa kepada Allah Rabbul Izzah, Sang Maha Mendengar, Sang Maha Melihat, Sang Maha Mengetahui, satu-satunya zat yang Maha Kuasa untuk mengabulkan semua doa, pinta dan harapan kita. Rabbana, lihatlah kami para hamba-Mu yang lemah dan penuh dosa ini. Setiap hari, bahkan di setiap hembusan nafas kami tidak luput dari kelamnya dosa dan kesalahan yang melalaikan.
Tapi rahmat-Mu, kasih sayang-Mu tak putus-putusnya hadir untuk kami. Ampunan-Mu selalu terbuka untuk kedurhakaan kami. Maka ampunilah kami ya Allah. Ampuni kami hamba-hamba-Mu yang payah dan lemah ini. Ampuni kami hamba-hamba-Mu yang selalu lupa dan lupa ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana, wahai Zat yang Maha Pengasih, kasihilah kedua orang tua kami. Rahmati perjalanan mereka di dunia ini hingga tiba di surga Firdaus-Mu. Ya Allah, liputilah mereka dengan ampunan-Mu. Ampuni kami ya Allah yang selalu payah dalam membahagiakan ayah bunda kami. Ampuni kami yang selalu payah di dalam mengukir jejak bakti kepada mereka ya Allah. Rahmati mereka, baik yang masih hidup maupun yang telah menghadap kepadamu. Rabbana, kami titipkan negeri indah ini, tanah air kami Indonesia ini kepadamu. Lindungilah negeri ini dari segala keburukan dan kejahatan. Jauhilah kami, rakyat ini, dari kezaliman dan tipu daya. Anugerahkan untuk kami para pemimpin yang menegakkan keadilan, yang ikhlas bekerja untuk kesejahteraan rakyatnya. Rabbana, berikanlah hukuman yang setimpal untuk para koruptor yang telah merusak tatanan kejujuran negeri kami ini. Timpakanlah balasan yang sepadan untuk semua koruptor yang telah menggelapkan masa depan negeri ini, anak bangsa ini, generasi ini, demi memuaskan keserakan mereka kepada dunia. Rabbana, kami titipkan saudara-saudara kami yang hari ini masih terpuruk dalam derita, dalam penjajahan kaum Zionis di Palestina. Kami titipkan saudara-saudara kami di bumi Syam dalam mempertahankan negeri mereka. Dan kami titipkan saudara-saudara kami di negeri manapun mereka yang melewati hari-hari mereka dengan penuh duka, dalam rangka membebaskan diri mereka dari semua bentuk penjajahan dan kezaliman. Anugerahkanlah kami kesabaran dan kekuatan tak habis-habisnya untuk mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana, kami titipkan anak-anak kami, putra-putri kami kepadamu ya Allah. Kami titipkan generasi muda kami kepadamu ya Allah. Tuntunlah mereka berjalan di atas jejak-jejak hamba-Mu yang saleh. Jagalah mereka dari semua bentuk kekufuran dan kenistaan. Ya Allah ya Rabbana, perkenankan kami hamba-hamba-Mu yang penuh kekurangan ini kelak tetap dapat menikmati doa-doa indah dari anak-anak kami, meskipun jasad ini telah terkubur dalam kelam dan gelapnya alam kubur. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibad da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعداءك يا عزيز يا قهر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.